Nama saya Resida Baisia, biasanya panggilannya Lin ya, biasa panggil Bulin. Jadi jauh ya, antara Resida dan Lin jauh, ininya nggak ada sangkut pautnya ya. Nah, saya asli dari Maluku Utara, dari Ternate. Saya tinggal di Padang. Di Padang itu tahun 93, Bapak Ibu semua. Saya tinggal di Padang. Kenapa saya ada di Padang? Karena saya menikah dengan orang Minang ya, suami saya orang Padang. Nah, saya sama sekali tidak tahu bisnis ini, Bapak Ibu semua, awalnya tidak mengerti dan memang tidak mau tahu sama bisnis ini ya, Bapak Ibu semua saya. Dan latar belakang saya memang saya orang bisnis juga, tapi suka bisnis yang konvensional, Bapak Ibu semua. Jadi saya nggak sama sekali nggak punya niat ya awal-awalnya itu untuk mau belajar aja ndak untuk bisnis ini, Bapak Ibu semua ya. Nah, dulunya juga saya udah pernah jadi karyawan ya. Setelah kuliah saya juga kerja di Surabaya kurang lebih 4 tahun setengah. Kemudian setelah menikah saya tinggal di Padang. Jadi saya udah mengalami juga bagaimana menjadi seorang pegawai ya. Artinya kita punya atasan dan kita menjadi seorang karyawan, saya udah pernah mengalami. Jadi setelah di Padang, saya nggak mau lagi jadi seorang karyawan ya, seorang pegawai, karena saya udah merasakan bagaimana saya harus masuk kantor pagi, pulang jam sekian udah ditentukan semuanya ya. Dan pada waktu itu saya melihat, wah, saya ini orang kepercayaan di perusahaan, tetapi saya kebagiannya jaga kantor terus ya. Bos-bos saya pergi ke luar negeri, bolak-balik, gonta-ganti mobil ya. Tapi saya kebagiannya jaga kantor terus. Giliran mereka pergi, saya lembur-lembur ya Bapak Ibu semua. Padahal cek di perusahaan juga saya juga bisa tanda tangan. Jadi tanda tangan saya juga berlaku di perusahaan itu untuk bisa membuka cek perusahaan. Tetapi uangnya bukan punya saya, Bapak Ibu semua ya. Disitulah ini saya ya. Tapi bagi Bapak Ibu silakan ya. Itu pilihan Bapak Ibu. Jadi saya berpikir pada saat itu saya nggak mau lagi jadi seorang pegawai ya. Karena saya berpikir, wah, kita semua bisa gitu ya, kenapa mereka seperti itu, saya nggak bisa gitu ya. Nah, akhirnya di Padang, Bapak Ibu semua, saya ditawari juga oleh mertua saya, mau jadi pegawai negeri mau jadi pegawai negeri, atau mau jadi dosen, atau mau kerja di bank, tinggal bilang Bapak Ibu ya, saya nanti diurus sama mertua saya. Tapi saya menolak waktu itu, karena saya nggak tertarik lagi untuk jadi seorang pegawai. Akhirnya saya buka usaha, buka bisnis sendiri ya Bapak Ibu semua. Kalau di Padang waktu itu saya bisnis, ada restoran dan saya buka toko ya. Dan itu yang saya ini pada waktu itu. Nah Bapak Ibu semua tetapi luar biasanya setelah saya kenal dengan bisnis ini ya, setelah saya kenal dengan bisnis ini, saya akhirnya bisnis-bisnis yang lain itu saya lakukan hanya untuk membantu orang lain, membantu karyawan-karyawan saya yang kerja dengan saya. Jadi ya saya nggak memikirkan penghasilan yang ada di usaha-usaha saya yang lain itu untuk saya mengambil keuntungan dari situ, Bapak Ibu semua. Nah, pertama kali saya bergabung di bisnis ini, saya hanya tertarik punya impian mau ke luar negeri, Bapak Ibu semua. Hanya itu, ke luar negeri waktu pertama kali. Kenapa saya tertarik? Waktu 2002 saya mulai di bisnis ini, tahun 2002 saya mulai betul-betul melakukan bisnis ini. Impian saya hanya mau pergi ke luar negeri. Nggak kepikiran saya bonus-bonusnya berapa-berapa gitu. Karena impian saya mau ke luar negeri, saya belum berpikir, nggak terpikir saya bonus-bonusnya mau berapa-berapa. Tetapi yang luar biasanya, Bapak Ibu semua, bonus yang saya peroleh di bisnis ini, inilah pada akhirnya yang menghidupi saya dan keluarga saya, ya Bapak Ibu semua. Nah, jadi hidup saya ini repelita, Bapak Ibu, per 5 tahun, ya. 5 tahun pertama saya bergabung di Keke, setelah penghasilan saya melebihi dari 10 juta, Bapak Ibu semua, suami saya yang orang Padang, orang Minang meninggal dunia ya. Pada saat itu meninggalnya mendadak dan saya sangat terpukul ya waktu itu di tahun 2007 di Padang ya. Jadi saya bersyukur sekali saya ada di perusahaan ini yang pada akhirnya
dari perusahaan inilah yang menghidupi saya dan anak-anak saya, Bapak Ibu semua ya. Jadi setelah suami saya meninggal, 5 tahun kemudian itu saya hidup sendiri dengan 2 anak, membiayai 2 anak. Saya masih tetap kehidupan saya tidak berubah ya. Jadi apapun yang saya biayai anak-anak saya, yang kehidupan saya sehari-hari, apa yang saya nikmati seperti suami saya masih hidup, itu masih tidak ada perubahan sedikit pun karena saya mempunyai penghasilan luar biasa di PT Kansen Kenko Indonesia ya, Bapak Ibu semua. Nah, sampai pada akhirnya tahun 2 tahun yang lalu saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta ya, untuk pindah ke Jakarta, dan akhirnya semua usaha-usaha saya yang sampai sebelum saya pindah ke Jakarta masih ada usaha yang lain, tapi setelah saya pindah ke Jakarta semua usaha-usaha saya udah nggak ada lagi. Sampai saat ini kehidupan saya full hanya dari KK Indonesia ya, Bapak Ibu semua ya. Nah, waktu suami saya masih hidup, Bapak Ibu semua, beliau memang, kalau yang kenal saya, beliau adalah seorang anggota DPR ya, dan ya kehidupan berkecukupan. Tetapi Bapak Ibu semua, saya belum punya rumah ya, saya belum punya rumah. Kendaraan mobil yang saya pakai juga adalah kendaraan saya beli semuanya dari Kansen Kenko Indonesia. Karena dari awal saya bergabung di KK, apapun juga yang produk-produk saya untuk contoh, untuk demo, tidak ada satupun saya belanja dari kantong pemberian suami atau dari manapun. Jadi saya mau beli LYC, mau beli produk-produk demo apapun juga, saya kumpulin semua dari tabungan-tabungan dari bonus saya waktu awal dulu, Bapak Ibu semua. Jadi nggak ada satupun saya beli dari uang pribadi saya atau dari uang diberikan oleh suami saya, nggak ada ya, Bapak Ibu semua. Dan saya bersyukur sekali saya ada di bisnis ini karena akhirnya setelah suami saya meninggal tahun 2008 saya bisa membeli sebuah rumah di Jakarta, di Tangerang, Bapak Ibu semua. Itu di Kansen Kenko Indonesia dari bisnis ini ya. Kemudian saya pulang ke Maluku ya. Saya pulang kampung setelah 26 tahun. Saya nggak pulang ke kampung saya. Sampai di sana, saya melihat ke keluarga saya, orang tua saya di sana karena mereka juga bekas kerusuhan kan. Kerusuhan jadi kan pindah daerah. Itu saya pulang udah sekian lama saya nggak bertemu dengan keluarga saya. Saya melihat, aduh kasihan juga keadaan orang tua saya. Akhirnya saya bikinkan mereka usaha di sana, Bapak Ibu semua. Saya bikinkan toko, semua lengkap dengan isi-isinya, ya, dengan isi-isinya semua toko, dengan isi-isi semua ya kurang lebih sekitar 50 juta, Bapak Ibu semua. Saya berikan usaha untuk orang tua saya supaya ada kegiatan, mereka nggak bingung berdua di rumah ya. Itu dari hasil tabungan saya dari KK Indonesia, Bapak Ibu semua. Ya. Jadi selama saya di KK, apapun juga saya pakai produk apapun, produk-produk contoh, produk untuk demo, termasuk mobil saya pun semuanya nggak ada satupun uang dari suami saya ataupun dari hasil usaha yang lain, Bapak Ibu semua ya. Nah, akhirnya pada tahun 2011 saya diberikan pasangan hidup lagi oleh Tuhan ya, yaitu ada di belakang ya, Bapak Ricardo ya. Iya, ya ini. Ya, beliau waktu bilang kepada saya, artinya mau serius ya, mau menikah dengan saya. Permintaan saya satu, mau berhenti kerja atau enggak? Saya bilang, kalau mau menikah dengan saya, syaratnya harus berhenti kerja, Bapak Ibu semua. Jadi kaget beliau kan, hah? Nanti mau makan apa katanya kan? Iya, pokoknya syaratnya harus mau berhenti kerja. Saya nggak menjelaskan apa-apa, dan dalam hati saya kalau dia nggak mau berhenti kerja berarti bukan pasangan saya. Karena saya maunya orang yang kalau mau menikah dengan saya ya harus berhenti kerja, itu nggak bisa ditawar lagi, Bapak Ibu semua. Jadi
kalau dia nggak mau berhenti kerja waktu itu berarti ya bukan pasangan saya gitu ya, maaf ya Pak. Tapi ya memang udah dari Tuhan ya, akhirnya lama belum memikirkan, berapa bulan kemudian ya akhirnya oke. Dan sekarang kami berdua sama-sama di bisnis ini dan saya tidak pernah takut Bapak Ibu semua. Tidak pernah takut sedikit pun karena saya yakin 100% di bisnis ini ya. Hidup saya, anak-anak saya, keluarga saya terjamin. Dan beliau punya 2 orang anak ya, punya 2 orang anak yang saat ini juga biayanya dari KK Bapak Ibu semua ya. Jadi anak-anak beliau juga kami biayai semua dari KK ya. Anak-anak beliau 2 orang, yang satu udah menikah, yang satu lagi masih sekolah tinggal di Manado. Jadi semuanya biayanya dari Kansen Kenko Indonesia Bapak Ibu semua ya. Jadi saya sendiri pribadi sangat yakin 100% Bapak Ibu semua sampai saat ini. Dan saya percaya pasti banyak lagi ya Bapak Ibu semua. Saya percaya pasti banyak lagi yang kita akan dapatkan di sini, bukan hanya uang ya. Kalau untuk jalan-jalan ke luar negeri ya, saya udah berapa benua lah udah keliling ya Bapak Ibu semua. Dan saya bersyukur anak-anak saya juga udah ikut ya bersama-sama saya. Dan untuk tahun ini suami saya kemarin mau pergi ke Genting. Saya bilang nggak usah, nanti kita pergi yang lebih jauh lagi gitu ya. Wah gimana nih, saya belum kebagian, belum pernah pergi ke luar negeri. Waktu Mr. Ho bilang Rito udah berakhir, jadi nggak ada lagi ke luar negeri katanya. Dan tahun ini kita berdua akan berangkat ya ke Yerusalem. Untuk pertama kali suami saya jalan-jalan bersama PT Kansen Kenko Indonesia ya. Ya oke, sekian dari saya. Terima kasih.